Saudara, kabar Jokowi bakal merapat ke Partai Golkar kian kencang terdengar. Memang bukan kali ini saja nama orang nomor 1 di Indonesia itu disebut-sebut akan berlabuh ke Partai Beringin. Apalagi kala Pilpres 2024, di mana Golkar ikut dalam barisan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, sang putra mahkota. Jokowi pun kerap terlihat di publik dengan sejumlah petinggi Golkar, termasuk Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Panjaitan. Di tengah isu keretakan hubungannya dengan PDI Perjuangan, apakah kemudian Jokowi akan melempar jangkar dan mendaratkannya di Partai Golkar? Saudara, kasak-kusuk kedekatan Jokowi dengan Golkar makin santer. Berada di dalam koalisi pemerintahan Jokowi, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sering terlihat bersama dengan Presiden. Salah satunya saat Jokowi dan Airlangga makan bersama pada awal Januari lalu di Istana Bogor, Jawa Barat. Airlangga menyebut bahwa keduanya membahas soal pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tentu saja mengenai Pilpres. Dan baru-baru ini wartawan memberondong pertanyaan kepada Jokowi soal isu dirinya bakal merapat ke Golkar. Jokowi hanya menjawab singkat dengan kelakar. Sementara sebelumnya Airlangga menyebutkan sebagai tokoh nasional Jokowi milik semua partai politik. Saya tiap hari masuk istana. Soal isu Pak Jokowi ke Golkar gimana Pak? Apa Baik, bagus-bagus saja. bagus? Tapi ada perbincangan serius soal itu Pak Jokowi ke Golkar memang. Pak Jokowi kan tokoh nasional, jadi dia milik semua partai. Tapi karena secara formal kan masih PDI. Beliau kan tokoh, seperti saya katakan, tokoh nasional, ya dimiliki oleh semua partai. Gelangkat lain yang dapat kita baca dari sang presiden adalah dari penggunaan dasi berwarna kuning yang sempat digunakan saat hendak bertolak ke Tokyo untuk kunjungan kerja pada 16 Desember lalu. Padahal sebelumnya Jokowi ini sering menggunakan dasi berwarna merah. Dasi presiden ini memancing tanda tanya karena warnanya khas dengan Partai Golkar. Dan dasi ini dikenakan saat isu keretakan hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan memanas kala itu. Jokowi tak memberi jawaban jelas saat ditanya soal arti penggunaan dasi kuningnya. Meski kemudian Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut jika Presiden Joko Widodo menggunakan dasi warna kuning karena saat itu dirinya kesulitan mencari dasi. Lain lagi dengan Airlangga yang melihat Jokowi ternyata terlihat nyaman dengan Partai Golkar. Ada maknanya Pak, masa nggak tahu? Ya, Pak Jokowi sudah pakai dasi kuning. Gibran. Pak Jokowi sudah nyaman. Mas Gibran kemarin hadir di acara AMPI di Manado. Jadi sudah sangat dalam keluarga besar Partai Golkar. Ya, tidak hanya Jokowi saja, putranya Gibran Rakabuming Raka juga akrab dengan Golkar. Pada Oktober 2023, rapat pimpinan nasional Golkar mengusulkan Gibran sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Gibran pun mengapresiasi keputusan Rapimnas Partai Golkar yang digelar di Jakarta. Terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Nah, kemudian bagaimana dengan respon dari PDI Perjuangan, partai yang selama ini menjadi tempat bernaungnya Jokowi? Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebutkan bahwa setiap orang berhak dalam menentukan partai politik pilihannya. Namun Hasto menyinggung soal nilai-nilai konsistensi. Hasto pun menegaskan tidak membahas soal isu merapatnya Jokowi ke Golkar di internal karena partainya PDI Perjuangan tengah fokus dalam mengawal suara pemilu. Kita lihat, ya, seseorang itu kan, jati diri seseorang itu kan diukur dari konsistensinya terhadap pilihan partai politik. Secara normatif memang seseorang
itu bebas menentukan pilihannya secara merdeka, tapi rakyat juga akan tahu mana yang kemudian membesarkan, mana yang kemudian menggunakan cara-cara pragmatis demi kekuasaan. Politisi senior dan mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla angkat bicara terkait isu Presiden Joko Widodo yang disebut-sebut akan bergabung ke Partai Golkar hingga menjadi Ketua Umum selanjutnya. JK menuturkan bahwa semua orang bisa bergabung menjadi kader Golkar. Namun untuk menjadi pengurus, apalagi Ketua Umum, ada aturan dan tahapan yang harus dilalui, termasuk bila Presiden Jokowi bergabung. Ya semua orang bisa bergabung ke Golkar. Tapi tentu dengan cara-cara bergabung aja boleh, apa tidak boleh. Menurut Bapak berarti Pak Jokowi tapi cocok ya Pak masuk Partai Golkar secara karakteristik begitu yang Pak JK? Ya, semua orang bisa, kamu juga bisa. Saya juga bisa Pak. Hah? Boleh, tapi untuk jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa harus minimum 5 tahun, harus menjadi pengurus. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin membaca peluang Jokowi akan bergabung dengan Golkar terbuka lebar. Semua bergantung pada pelaksanaan musyawarah nasional atau munas luar biasa Partai Golkar. Ujang melihat sejumlah skema cara Jokowi masuk ke dalam Golkar. Apakah Jokowi ini akan menempati posisi tertentu atau hanya sebagai kader? Namun yang jelas Jokowi dinilai membutuhkan Golkar sebagai kendaraan politiknya. Jadi soal nanti Jokowi skemanya seperti apa, kita lihat saja dinamikanya. Dan kelihatannya memang akan ke Golkar, berlabuh ke Golkar sebagai jembatan perahu ya, rumah untuk masa depan politik dia dengan Gibran. Karena bagaimanapun Gibran kan katakan akan dilantik menjadi wakil presiden, maka butuh kendaraan, butuh tempat, butuh rumah. Ya rumahnya itu bisa jadi Golkar nanti bersama-sama Pak Jokowi begitu. Saudara, proses penghitungan suara pemilu 2024 masih berlangsung di KPU. Namun, jika kita lihat hasil hitung cepat Litbang Kompas, Golkar ini memperoleh suara sebesar 14,64% dan berada di posisi kedua perolehan suara pemilu legislatif 2024. Sekali lagi, ini berdasarkan hitung cepat. Menurut pengamat politik dari Lembaga Eksposisi Strategik, Arief Susanto, raihan suara Golkar tak bisa dilepaskan dari Jokowi Effect. Golkar melalui ketua umumnya Erlangga Hartarto dinilai jeli dalam memanfaatkan pengaruh Presiden Jokowi untuk menggait suara masyarakat yang puas terhadap kinerja Jokowi. Tidak bisa kita abaikan persoalan Jokowi Effect itu tadi. Ya, kalau kita melihat mulai dari iklan Golkar di media-media sampai pada materi-materi kampanye mereka, itu memang menunjukkan satu paradoks saya pikir ya. Karena di satu sisi Golkar sendiri tidak memiliki tokoh yang bisa diandalkan dalam capres maupun cawapres, tetapi di sisi lain sandaran Golkar pada Jokowi itu juga bagi saya persis menunjukkan adanya mutualitas dalam hubungan keduanya. Saudara, hanya kelakar yang Jokowi berikan saat ditanya mengenai isu dirinya merapat ke Partai Beringin. Apakah artinya iya atau tidak? Ya, belum ada jawaban yang jelas dari Jokowi sendiri. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai seorang caleg menodongkan pistol ke tim ses kampanyenya di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Informasinya usai jeda hanya di Berita Utama.